Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran kali ini, yaitu tentang transformasi geometri dengan subbab pencerminan terhadap garis X sama dengan A, pencerminan terhadap garis Y sama dengan B, pencerminan terhadap titik A, B, dan dilatasi dengan pusat 0 dengan skala K. Pada slide ini, kita akan belajar tentang pencerminan terhadap garis X sama dengan A. Langkah yang pertama, kita akan membuat garis X sama dengan A. Misalkan di sini, kita membuat garis X sama dengan 3. Garis ini adalah garis X sama dengan 3, karena dia melewati titik 3,0 ya. Misalkan di sini ada titik A, yaitu 7,7, kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Maka kita tarik garis yang tegak lurus, maka bayangannya adalah dengan jarak yang sama, kita peroleh titik bayangan dari A, yaitu negatif 1,7. Misalkan di sini ada titik B, 1,6, kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Kita tarik garis tegak lurus dengan jarak yang sama, maka kita peroleh bayangannya, yaitu B aksen 5,6. Misalkan lagi, kita membuat garis X sama dengan negatif 5. Berarti di sini ya, ini garis X sama dengan negatif 5. Misalkan di sini ada suatu segitiga PQR dengan masing-masing titiknya, akan kita cerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 5. Maka, masing-masing titik kita tarik garis tegak lurus melalui X sama dengan negatif 5 ini. Sehingga kita peroleh bayangan masing-masing dari titik itu, P aksen, Q aksen, dan R aksen. Tiga titik ini kita hubungkan, sehingga bayangan P aksen, Q aksen, R aksen adalah bayangan dari segitiga PQR. Sekarang kita akan menentukan bagaimana rumus pencerminan terhadap garis X sama dengan A. Tadi ada titik A 7,7 dicermin terhadap garis X sama dengan 3, bayangannya adalah negatif 1,7. Sedangkan titik B tadi 1, negatif 6 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, bayangannya adalah 5,6. Segitiga tadi PQR dicerminkan terhadap garis X sama negatif 5. Kita peroleh titik ini ya, tadi ya, di sini. Ternyata perhatikan ini ya, Y di bayangannya 7 negatif 6 ini dengan ini ternyata sama. Jadi tetap ya, ketika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, X sama dengan negatif 5, bayangan Z-nya adalah tetap. Yang berubah adalah X-nya. Ternyata dari sini kita peroleh di A ini asalnya adalah 7, bayangannya adalah negatif 3. Ternyata ini diperoleh dari 2 dikali 3 ini ya, di 2 dikali 3 dikurangi X-nya, yaitu 7. 2 dikali 3 adalah 6, dikurangi 7 adalah negatif 1. Juga dengan ini, 2 dikali 3, X-nya di sini sama dengan 3 atau A-nya ya, 3 dikurangi X, 1. Sehingga 2 kali 3 adalah 6, dikurangi 1 sama dengan 5. Begitu dengan titik-titik di segitiga tersebut. Misalkan titik P, kita peroleh dari 2 dikali A-nya adalah negatif 5 dikurangi X-nya negatif 3. 2 dikali negatif 5 adalah negatif 10 dikurangi min, jadi dikurangi negatif, jadinya apa? Positif. Jadi ya, negatif 10 ditambah 3, yaitu negatif 7. Dari rumus ini kita dapat menentukan rumus pencerminan terhadap garis X sama dengan A, yaitu misalkan titik asalnya yaitu A, X, Y, kita cerminkan terhadap garis X sama dengan A, maka bayangannya adalah 2 dikali A dikurangi X, Y. Y-nya tetap, X-nya adalah 2 dikali garis X sama dengan A tadi dikurangi X-nya. Paham ya? Jadi ini adalah rumus pencerminan terhadap garis X sama dengan A. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan B. Yang pertama, kita akan membuat garis Y sama dengan B.
Kita misalkan di sini kita akan membuat garis Y sama dengan negatif 4. Ini ya, karena dia melewati 0, negatif 4. Garis ini adalah garis Y sama dengan negatif 4. Sini misalkan ada titik A negatif 5, negatif 2, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 4, maka kita tarik garis tegak lurus. Maka ini adalah bayangan dari A aksen, yaitu negatif 5, negatif 6. Misalkan di sini ada titik B, yaitu negatif 8, negatif 8. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 4. Kita peroleh bayangan dari B aksennya adalah negatif 8, 0. Kita misalkan sekarang membuat garis Y sama dengan 3. Ini merupakan garis Y sama dengan 3 ya, karena melewati 0,3 di sini. Nah, misalkan ini ada suatu segitiga PQR dengan P 4,8, Q-nya 6,6, dan R-nya 3,5. Kita akan cerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Maka masing-masing titik kita garis tegak lurus melalui Y, garis Y sama dengan 3. Sehingga kita peroleh P aksennya adalah 4, negatif 2, Q-nya adalah 6,0, R-nya adalah 3,1. Ketika titik ini kita hubungkan, maka ini adalah bayangan dari segitiga PQR ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Sekarang kita akan menemukan bagaimana rumus pencerminan terhadap garis Y sama dengan B. Kita lihat titik A negatif 5, negatif 2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 4, maka diperoleh titik A aksennya ini negatif 5, negatif 6. Begitu juga dengan titik B negatif 8, negatif 8 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 4, bayangannya adalah negatif 8,0. Segitiga PQR ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, maka bayangannya adalah ini ya. Nah, perhatikan ini, ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B, X-nya di sini adalah diperoleh sama dengan titik asalnya. Jadi X di bayangannya itu sama dengan X asalnya, yang berubah ternyata di Y-nya. Dari di sini titik asalnya jalan negatif 2, bayangannya menjadi negatif 6. Ternyata ini diperoleh dari 2 dikali negatif 4, ini B-nya ya, dikurangi X-nya, yaitu negatif 2. 2 dikali negatif 4, negatif 8, ditambah 2, jadi negatif 6. B-nya di sini 2 dikali negatif 4, dikurangi, rumusnya dikurangi negatif 8, menjadi plus ya, nanti jadi negatif 8 ditambah 8, hasilnya adalah 0. Juga dengan segitiganya. Di sini 2 dikali 3, karena Y-nya di sini sama dengan 3, atau B-nya adalah 3 dikurangi 8, itu X-nya. Sehingga rumus pencerminan terhadap garis Y sama dengan B adalah A X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B, maka bayangannya adalah X, tetap ya, dia yang berubah yaitu 2B dikurangi Y. Pencerminan terhadap titik A, B. Langkah yang pertama, kita akan membuat titik A, B. Misalkan di sini kita akan membuat titik 4, negatif 5 ya. Ini adalah titik 4, negatif 5. Misalkan ada suatu titik A yaitu 4, negatif 2, akan kita cerminkan terhadap titik 4, negatif 5. Sehingga kita tarik garis A menuju titik ini secara tegak lurus. Dan dengan jarak yang sama, maka kita akan peroleh bayangannya adalah 4, negatif 8. Misalkan di sini ada titik B yaitu 8, negatif 7, kita akan cerminkan terhadap titik 4, negatif 5. Kita tarik garis secara tegak lurus dengan jarak yang sama, maka kita akan peroleh bayangan dari B yaitu 0, negatif 3. Yang kedua, kita misalkan titiknya di sini adalah 2,3. Sini ya. Misalkan ini ada suatu segitiga PQR, akan kita cerminkan terhadap titik 2,3, maka masing-masing titik ini kita tarik garis tegak lurus menuju
titiknya. Dengan jarak yang sama, kita akan peroleh bayang-bayangan dari ketiga titik tersebut. Sehingga kita peroleh segitiga. P aksen, Q aksen, dan R aksen. Kita hubungkan ketiga titik bayangan tersebut, sehingga gambar ini adalah bayangan dari segitiga PQR. Sekarang kita akan menentukan bagaimana rumus pencerminan terhadap titik A. Misalkan di sini titik A tadi 4, negatif 2. Kita cerminkan terhadap titik 4, negatif 5, maka bayangannya adalah 4, negatif 8. Titik B tadi 8, negatif 7, kita cerminkan terhadap titik 4, negatif 5, maka bayangannya adalah 0, negatif 3. Segitiga PQR tadi kita cerminkan terhadap titik 2,3, ketemu bayangannya adalah P bayangannya adalah 7,8, Q bayangannya adalah 9,5, dan R aksennya adalah 5,5. Ternyata X dan Y nya adalah berubah ya. Untuk yang pertama, ternyata bayangannya adalah diperoleh dengan ketika titik X nya adalah 2 dikali 4. 4 ini adalah ininya ya. Tadi titiknya 4,5, berarti 2 dikali 4 dikurangi X nya. Berarti di sini 4 nya ini. Terus Y nya adalah 2 dikali titik ini. B nya negatif 5. 2 dikali negatif 5 dikurangi Y nya, yaitu negatif 2. Sehingga kita peroleh ini 8 dikurangi 4, hasilnya 4. Negatif 10 ditambah 2, yaitu negatif 8. Dengan yang ini misalkan kita ambil yang 2,3 ya. B nya adalah negatif 3, negatif 2. Maka X nya adalah 2 dikali di sini 2 dikurangi X nya negatif 3, sedangkan Y nya 2 dikali 3, ini B nya 3 ya, dikurangi Y nya negatif 2, sehingga kita peroleh 4 ditambah 3 yaitu 7, 6 ditambah 2 yaitu 8, sehingga kita peroleh rumus pencerminan terhadap titik A, B yaitu A, X, Y dicerminkan terhadap titik A, B, bayangannya adalah 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. Dilatasi dengan pusat 0,0 ya. Dilatasi adalah transformasi geometri yang mengubah ukuran benda, bisa diperbesar atau diperkecil, namun bentuk benda adalah tetap. Faktor yang menyebabkan diperbesar atau diperkecil ini disebut dengan faktor dilatasi dengan simbol K atau faktor skala dengan simbol K ya. Dan terhadap titik tertentu ini yang disebut nanti dengan pusat dilatasi. Di sini kita akan membahas tentang pusat dilatasi dengan 0,0 terhadap titik 0,0 ya. Kita misalkan di sini, misalkan ada suatu titik A yaitu negatif 4,2, akan kita dilatasi dengan skala K1 dengan pusatnya adalah 0,0. Maka kita tarik garis dari titik 0,0. Karena K-nya 1 berarti dia adalah tetap sepanjang ini ya. Jadi bayangan titik A-nya adalah ya sendiri, karena jaraknya adalah tetap atau skalanya tetap adalah 1. Sekarang kita akan mencoba dengan K setengah, berarti skalanya setengah. Maka jaraknya kita tarik dari titik pusat adalah setengah dari garis yang hijau ini. Nah, ini ya ternyata diperoleh setengahnya. Nah, sehingga kita peroleh B, bayangan dari A dengan skala K setengah adalah negatif 1,2. Sedangkan kita akan membuat dengan skala 2 ya. Kita tarik garis dari 0 menuju titik ini, garis ini, karena 2 berarti 2 kalinya ini menjauhi titik 0 ya, sehingga kita peroleh titik C yaitu negatif 4,8, yaitu bayangan dari titik A negatif 2,4 dengan skala K. Sedangkan misalkan kita akan buat dengan skala K yaitu negatif setengah, karena negatif maka jaraknya adalah kebalikannya. Tadi dari pusat menuju ke titiknya, kalau ini dari pusat menjauhi titiknya. Karena setengah berarti setengahnya yang hijau ini ya.
sehingga kita peroleh titik ini. Berarti ini adalah titik D, yaitu negatif 1, negatif 2, yaitu bayangan dari titik A negatif 2,4 dengan skala K-nya adalah negatif 1/2 atau setengah. Karena negatif, maka cara membuatnya adalah kebalikannya dari arah menuju titik asalnya. Misalkan ini tadi kita sekarang negatif 1, maka kita tarik jarak yang berlawanan arah. Tadi dari titik pusat menjauhi titik asalnya sejauh jarak yang sama. Ini kita peroleh titik E, yaitu 2, negatif 4. Sedangkan misalkan kita skalanya adalah negatif 2, maka kita tarik kebalikannya ya, menjauhi titik pusatnya sejauh 2 langkah ini tadi. Tadi dari B adalah kita ketika dari titik pusat ke titik adalah sejauh ini. Karena K negatif maka menjauhi 2 sebanyak 2 jarak juga. Ini adalah titik F sama dengan 4, negatif 8. Nah, misalkan ini adalah bangun segi 4 dengan K1, maka kita tarik garis masing-masing. Karena hanya 1 bagi dia adalah tetap bangun itu sendiri. Misalkan ini K2, maka skalanya 2 ya, maka kita tarik garis 2 kalinya masing-masing menuju titik tersebut. Nah, sehingga kita peroleh gambar hijau ini merupakan hasil dilatasi dengan skala 2 dari dengan pusat 0,0. Ketika kita dengan menggunakan skala K negatif 2, maka arahnya adalah menjauhi titik pusatnya sejauh setengah dari langkah menuju titik asalnya. Nah, menjauh ya, setengahnya jadi. Sehingga kita peroleh gambar ini. Ternyata gambarnya adalah diperkecil karena dia adalah setengahnya dari bayangan asalnya. Karena negatif, maka bayangannya adalah terbalik posisinya. Jadi bentuknya tetap, gambarnya terbalik ya. Dari sini kita peroleh suatu titik A negatif 2,4, bayangannya adalah negatif 2,4. Skalanya 1 ya. Ini juga kita peroleh masing-masing dengan skalanya. Dari sini ternyata kita peroleh titik asalnya adalah 2, negatif 4 dengan pusat 0 semua ini ya. Ternyata hasil akhirnya adalah masing-masing X-nya dan Y-nya dikali dengan skalanya. Dari skalanya 1, maka titik asalnya 2 dikali 1, Y-nya 4 dikali 1. Maka hasilnya tetap. Sedangkan ini masing-masing X, Y-nya asalnya masing-masing dikali dengan setengah, sehingga kita peroleh negatif 2 dikali setengah adalah negatif 1, 4 dikali setengah adalah 2. Jadi masing-masing titik asalnya dikali dengan skala, kita peroleh ini ya, titik asalnya masing-masing dikali dengan skalanya, maka kita peroleh bayangannya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dilatasi dengan pusat 0,0, misalkan di sini A, X, Y dilatasi dengan pusat 0 dan skala K, maka bayangannya adalah X kali K, Y dikali K. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa suatu dilatasi dengan faktor skala K, ketika K-nya adalah sama dengan 1, maka ukuran benda dan letak benda adalah tetap. Sedangkan ketika K-nya adalah negatif 1, maka ukuran bendanya tetap dan letak bendanya berlawanan dengan arah pusat dilatasi. Terbalik tadi gambarnya ya. Ketika K lebih besar dari 1, maka ukuran benda berarti diperbesar dan dimana letaknya adalah searah dengan pusat dilatasi. Sedangkan ketika K kurang dari negatif 1, maka ukuran benda adalah diperbesar dan terletak berlawanan arah dengan pusat dilatasi. Sedangkan K intervalnya di antara 0 dan 1, berarti yang kurang dari 1 ya, lebih dari 0, maka ukuran bendanya diperkecil dan letaknya adalah searah pusat dilatasi karena masih positif nilai K-nya ya. Sedangkan di sini jika K-nya adalah terletak di antara interval negatif 1 dan 0, maka ukuran bendanya adalah diperkecil dan letaknya adalah berlawanan arah pusat karena K-nya adalah negatif. Di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.